Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fariduda. Saya kelas 2022 D Pancasila dengan NIM 2202 0154 Sekarang sedang mengerjakan UTS Pancasila. Yang pertama, jelaskan makna Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia dan beri contoh implementasinya. Maksud dari Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa itu berarti sendiri semua aktivitas itu harus berdasarkan semisi dengan isi kandungan dari Pancasila. Contohnya kalau kita sebagai satu sila pertama ya, Ketuhanan Yang Maha Esa, berarti kita menyembah kepada agama sesuai dengan kepercayaan masing-masing ya. Jangan sampai tidak mempunyai agama. Berarti kalau tidak mempunyai agama berarti ateis, berarti tidak Pancasilais. Kemudian kedua, sejarah mencatat bahwa Belanda menguasai Indonesia kurang lebih 3,5 abad. Sebenarnya sudah banyak perjuangan yang dilakukan bangsa Indonesia untuk mengusir penjajah dari bumi Nusantara. Namun perjuangan tersebut tidak berhasil. Coba jelaskan apa yang menyebabkan perjuangan bangsa Indonesia tersebut tidak berhasil. Intinya tidak memiliki rasa senasib, tidak memiliki perasaan seperjuangan, sehingga berjuang secara dewe-dewe, secara sendiri-sendiri, sehingga yang mudah bagi Belanda yang sudah notabene-nya sudah bersatu untuk menjajah Indonesia, sedangkan Indonesia untuk merdeka sendiri tidak mau bersatu, belum mempunyai rasa itu, sehingga belum mempunyai rasa senasib, sehingga susah untuk merdeka, sehingga akhirnya terjadi yaitu Sumpah Pemuda itu ya, pemuda bersatu, semuanya bersatu Indonesia, sehingga barulah 17 Agustus 1945 bisa merdeka karena sudah mempunyai rasa senasib seperjuangan. Setelah Pancasila nomor 3, setelah Pancasila berhasil dirumuskan, BPU PKI membentuk Panitia 9 dan bersidang pada tanggal 22 Juni 1945 yang pada akhirnya menghasilkan Piagam Jakarta. Namun Piagam Jakarta ini pro kontra antara golongan nasionalis dan agamis. Coba ceritakan apa permasalahan menjadi pro kontra tersebut dan bagaimana solusi dari permasalahan tersebut. Jadi ini saya ganti ya, nasionalis itu bukan ya, tapi kayak apa namanya, tokoh atau pemimpin dari agama Kristen dari bagian daerah timur itu melalui Laksamana Maida yang menyampaikan keberatan kalau dalam Piagam Jakarta itu disebutkan mewajibkan pemeluk syariat agama Islam menjalankan syariat agama Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Itu kan dengan kata lain kan, kenapa kok nggak agama Kristen, agama Hindu, Buddha, yang lain yang disebutkan, mengapa kok Islam aja. Dan juga ini kan bentuknya kan nasional, untuk nasional, bukan hanya untuk agama aja, agama tertentu. Akhirnya Papa Atta berkonsultasi sama tokoh-tokoh agama, yaitu contohnya Pak Haji Agus Salim, terus satu lagi kayak Haji Abdullah Hasubuwo dan lain ini, saya lupa dua orang itu yang saya ingat itu, sehingga digantilah kata-kata itu dari Piagam Jakarta, dihapuskan, sehingga permasalahan tersebut selesai. Tapi ada beberapa pemberontakan DI, Darul IDI, DI, TTII gitu, yang ingin mencoba mengembalikan nama itu, tapi gak berhasil. Kemudian di Bandung itu musyawarah konstituante yang partai-partai yang berasaskan agama Islam itu mencoba untuk mengembalikan lagi, tapi tidak berhasil. Nomor 4, jelaskan secara singkat proses terbentuknya nilai, norma, dan moral dalam masyarakat. Kita harus tahu apa itu nilai-nilai. Adalah sesuatu yang dianggap baik atau buruk di masyarakat. Kemudian norma itu aturan yang berlaku di masyarakat. Kemudian moral adalah tingkah laku, ucapan, atau ya, interaksi seseorang dengan manusia yang lain, sehingga terbentuknya semua itu sesuai dengan budaya masyarakat itu masing-masing gitu. Contoh kata cuk di Surabaya. Kata cuk sendiri itu sebenarnya bahasa aja buat di Surabaya, tapi kalau di kalangan orang-orang Jawa Tengah itu kasar.
Ini merupakan perbedaan norma, nilai, dan moral, tapi tetap semuanya berpegang pada satu, yaitu Pancasila. Gitu. Namun bangsa Indonesia sepakat untuk menjadikan Pancasila sebagai ideologi. Namun ternyata di masyarakat juga berkembang ideologi lain selain Pancasila, seperti ideologi liberal, kapitalis, sosialis, sampai ideologi yang berbasis agama. Menurut Anda, bagaimana seharusnya kita memposisikan Pancasila sebagai ideologi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di tengah ideologi-ideologi lain yang sudah berkembang di masyarakat? Saya tidak peduli dengan ideologi itu semua, karena saya yakin Pancasila sudah final, Pancasila sudah cocok sebagai ideologi bangsa Indonesia, karena Pancasila adalah dasar negara. Kalau mau merubah ideologi, maka akarnya itu juga semua akan berubah, karena Pancasila adalah akar negara. Kalau sudah akar diubah, maka struktur ke atasnya akan harus dirubah. Itu tidak mungkin dan saya tidak setuju. Cukup sekian dari saya.